فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum sekalian. Hari ini insyaallah kita akan membahas materi, yaitu pelajaran akidah, bab tentang hakikat iman, hakikat iman. Hakikat iman berarti adalah iman yang sebenarnya. Jadi iman yang sebenarnya itu seperti apa? Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas hakikat iman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 yaitu tentang hakikat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi perhatikan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang beriman itu yang pertama apabila mendengar nama Allah, hatinya bergemetar, hatinya itu gemetar gitu ya, seperti ada magnet. Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambahlah
imannya. Misalnya ketika ada pengajian atau sedang mendengar khutbah, dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, misalnya tentang surga, tentang neraka, maka orang yang beriman tersebut ya, dia akan bertambah imannya. Ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan ya terdetik dan imannya bertambah ya. Imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Dan hanya kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya mereka itu bersandar ya, menyerahkan segala urusan ya, yaitu bertawakal ya. Jadi kalau hendak melakukan sesuatu, dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu juga artinya berdoa ya. Berdoa yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tolong dan agar dijauhkan dari sesuatu yang tidak diinginkan atau disukai ya. Itulah tawakal, dan itu adalah hakikat dari iman ya. Kemudian selanjutnya alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Jadi orang yang beriman dia pasti akan mendirikan sholat ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Kalau punya rezeki ya, dia selalu menginfakkan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi ini kita berbicara tentang hakikat iman ya. Yang pertama, hakikat iman adalah apabila mendengar nama Allah, hatinya gemetar. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat atau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi ini berbicara tentang hakikat iman. Jadi kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah hati kita ini gemetar ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut ya. Kemudian sudahkah iman kita bertambah ketika kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya sampai kepada telinga kita. Kemudian sudahkah kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu
Dan sudahkah kita termasuk orang-orang yang selalu menginfakkan rizki, ya, sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi inilah beberapa hakikat iman yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Kemudian anak-anakku sekalian, ini tentang hakikat iman ya, saya kira sudah jelas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas makna Islam dan iman ya. Makna Islam dan iman ya. Apa itu Islam? Yang jelas yang sudah pernah nyantri ya tahulah ya. Islam itu apa gitu ya. Islam itu bukan hanya isi alam ya. Mengisi alam bukan ya, tapi Islam itu yang pertama anta budallah wala tusyriku bihi syai'a. Jadi orang yang Islam, mengaku Islam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadahnya. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, kemudian membayar zakat yang wajib, wa tasuma Ramadan, kemudian juga berpuasa di bulan Ramadan, wa tahajjul bait, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi itulah makna Islam ya. Jadi Islam itu kita lihat ya, orang Islam adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak berbuat syirik alias menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Islam itu adalah orang yang sholat 5 waktu gitu ya. Kemudian menunaikan zakat ya, kalau zakatnya sudah sampai pada nisab maka dia keluarkan ya. Kemudian di bulan Ramadan dia juga berpuasa ya. Kemudian kalau punya harta yang sampai dia sudah ya bisa untuk pergi ke Baitullah maka dia pun berhaji ya. Inilah Islam. Kemudian selanjutnya makna iman ya. Saya kira anak-anak juga sudah tahu ya apa itu iman ya. Iman itu antu'minu billah ya. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya ya. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wa tu'mina bil ba'si, dan juga beriman kepada hari kebangkitannya. Dalam riwayat yang lain wa tu'mina bil yaumil akhir ya, beriman kepada hari kiamat. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itulah iman ya. Jadi makna iman yang pertama adalah beriman kepada Allah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Ya. Kemudian ia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang telah menciptakan dirinya, memberikan rizki kepadanya, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian dia meyakini bahwasanya ibadah itu hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan makhluk selain manusia berupa malaikat,
yang ditugasi untuk banyak hal ya, seperti ada yang menyampaikan wahyu ya. Kemudian ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa, kemudian untuk menurunkan hujan, kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung ya. Kemudian juga malaikat menjaga surga, neraka dan lain sebagainya. Ya, inilah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab-kitab ya selain Al-Qur'an ya. Contoh seperti apa? Kitab Taurat, Zabur, kemudian Injil ya, dan juga Suhuf Ibrahim dan Musa. Kita harus yakin bahwasanya itu semua adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Al-Qur'an. Kemudian wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus rasul-rasul yang banyak ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'mina bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yaitu beriman terhadap adanya hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu betul-betul terjadi dan pasti akan terjadi ya. Ketika seseorang beriman kepada hari akhir, maka tentunya orang tersebut mengimani adanya kehidupan setelah kematian ya. Ketika seseorang mengimani kehidupan setelah kematian, tentunya dia akan mempersiapkan bekal ya berupa amal ya, mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah bentuk orang atau ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhir. Ya, berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir ya. Mereka hidup di dunia santai-santai saja ya. Tidak menjalankan perintah Allah, bahkan larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pun dilanggar. Itu adalah salah satu bentuk bahwasanya orang tersebut tidak beriman kepada hari akhir ya. Ya. Kemudian beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, yaitu takdir yang disukai oleh hati ya, seperti kita dapat nikmat, kita harus yakin bahwasanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita dapat musibah, takdir yang buruk, itu juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-duanya ya, kalau dapat nikmat, takdir yang baik, kita harus bersyukur ya. Kalau dapat musibah, kita harus bersabar ya. Itulah makna daripada iman ya. Kemudian anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dan Islam itu ada kalanya maknanya sama, ada kalanya maknanya itu tidak sama ya. Kapan Islam itu dan iman maknanya sama, menjadi satu ya, ketika disebut terpisah ya. Misalnya kita menyebutkan Islam gitu saja, maka makna Islam dan iman itu sama, yaitu Islam adalah amalan-amalan secara lahiriah, amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan. Adapun iman adalah amalan hati atau amalan batin. Jadi Islam dan iman itu ya menjadi satu gitu ya. Artinya merangkup, keduanya dapat dirangkup ketika apa?
ya disebut secara terpisah. Adapun ketika disebut secara bersamaan, misalnya Islam dan iman, maka iman bermakna amalan hati dan Islam bermakna amalan lahir. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi saya kira sudah jelas. Dari yang pertama saya mengambil kesimpulan hakikat iman adalah yaitu ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut gemetar hatinya, kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah imannya, kemudian hanya kepada Allah selalu menyandarkan segala urusan dan juga selalu mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika yang mampu. Iman artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian iman dan Islam apabila disebut secara terpisah, iman artinya adalah amalan-amalan lahiriah dan juga amalan-amalan batiniah, amalan-amalan hati ya. Islam juga apabila disebut terpisah, Islam itu saja maka sama maknanya ya, adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Namun apabila keduanya disebut secara terpisah, secara bersamaan, maka Islam bermakna adalah amalan-amalan yang dilakukan dengan anggota badan, sementara iman adalah amalan hati seperti keyakinan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita kasih soal ya, nanti bisa dijawab. Yang pertama nomor 1 ya. Ini adalah soal latihan ya. Nomor 1, apakah sifat-sifat mukmin yang benar-benar beriman? Ya. Apakah sifat-sifat mukmin yang benar-benar beriman? Kemudian nomor 2, dalam perkara apa agama ini berkumpul dan apa dalilnya? Kemudian yang ketiga, apa arti Islam beserta dalilnya? Kemudian apa arti iman? Nanti bisa dilihat di dalam buku ya. Kemudian yang kelima, apakah amalan-amalan lahiriah dapat disebut iman? Tanda tanya. Kemudian mengapa demikian? Tanda tanya. Yang keenam, kapan makna Islam dan iman itu sama dan kapan berbeda? Tanda tanya. Jadi mungkin ini tugas yang bisa nanti dijawab, bisa dikirim melalui via WhatsApp atau audio juga tidak apa-apa ya. Jadi mungkin sampai di sini pelajaran kita kelas 2, yaitu pembahasan tentang hakikat iman. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.